Bab 84. Iqbal tidak pergi, melainkan terus menunggu. Sore harinya, dia akhirnya bertemu dengan Wira yang sudah pulang. Wira duduk di gerobak sapi yang mengangkut begitu banyak potongan kayu dan irisan bambu. Hasan dan Danu menggiring sapi di kedua sisi. Mereka berdua seperti sedang mengawal Wira. "Tuan," teriak Iqbal sambil bergegas berlari menghampiri. Penampilannya ini terlihat seperti orang yang melihat secercah harapan. Keempat petugas pengadilan termangu melihatnya. Reaksi majikan mereka ini persis dengan reaksi mereka saat bertemu dengan Iqbal. Wira melompat dari gerobak sapinya, lalu memberi hormat dan bertanya dengan heran, "Pak Indra, kenapa kamu datang ke sini?" "Wah, tuan ini benar-benar hebat. Dia membuat seorang sarjana mengejarnya dari kabupaten ke desa." "Jangan memanggilku dengan begitu hormat." Iqbal berbalik, lalu menangkupkan tangannya sembari berkata, "Aku datang kemari untuk minta maaf. Nama asliku adalah Iqbal Mulyo. Indra hanya nama samaranku." "Nama samaran?" Wira mengangguk seraya terkekeh-kekeh, lalu menimpali, "Aku ngerti. Di dunia ini, memang banyak orang yang memakai topeng." "Topeng?" tanya Iqbal dengan bingung. Wira pun menjelaskan, "Maksudku melakukan penyamaran." "Deskripsi ini sangat tepat, aku nggak ngangka. Ternyata tuan begitu pintar bermain kata-kata," ujar Iqbal sambil memberi hormat lagi. Dia benar-benar kagum terhadap Wira. Wira tidak tahan lagi melihatnya. Dia menegur, "Kalau kamu bersikap begitu hormat lagi, sebaiknya kamu pulang ke tempatmu." Seorang pria parubaya berusia 40 tahun malah terus memberi hormat saat berbicara dengan seorang pemuda. Sementara itu, para petugas pengadilan merasa gugup mendengarnya. Tuan ini benar-benar pemarah. Dia orang pertama di Kabupaten Uswal yang berani mengusir majikan mereka. "Baik, Tuan," sahut Iqbal sembari bangkit dan tersenyum getir. Kemudian, mereka berdua berjalan ke tempat yang sepi. Iqbal berkata, "Tujuan kedatanganku yang kedua yaitu mengundang Tuan turun gunung. Aku ingin menawarkan Tuan menjadi asisten penasihat kiri. Kita akan membangun negara bersama." Penasihat kiri sangat menghargai bakat Iqbal. Sebelum meninggalkan ibu kota, penasihat kiri berpesan kepadanya bahwa dia boleh merekomendasikan orang berbakat untuk menjadi asistennya. Dalam sistem kabinet kerajaan Nuala, penasihat kanan adalah yang utama, sedangkan penasihat kiri bertugas sebagai pendamping. Mereka sama-sama membantu raja. Dengan kata lain, penasihat kiri adalah tokoh ketiga berkuasa di kerajaan Nuala, juga reformis kerajaan Nuala. Hanya orang yang benar-benar berbakat yang bisa mendapatkan rasa kagum dari penasihat kiri. "Menjadi menteri? Enggak, Wira buru-buru menggeleng, lalu meneruskan. "Aku sama sekali nggak ngerti urusan negara. Mana mungkin aku bisa menjadi asisten penasihat kiri, Tuan. Aku nggak sehebat itu." Meskipun mengerti tentang politik, Wira tidak akan pernah bergabung dengan kerajaan dan tunduk kepada kekuasaan. Apalagi, kerajaan Nuala sudah berusia 238 tahun sekarang. "Tuan, jangan bahas urusan politik. Kita ngobrol santai saja. Kalau suatu negara telah mencapai tahap seperti kerajaan Nuala, apa yang harus dilakukan supaya bisa berjaya kembali? Mohon ajarannya," tanya Iqbal sambil tersenyum. Jika Wira tidak memahami urusan negara, siapa lagi yang memahaminya di dunia ini? Waktu itu, Wira mengatakan dia tidak mengerti tentang pajak. Setelah Iqbal bersikeras bertanya, dia pun mendapatkan jawaban tentang pembongkaran dinding kota, hiburan malam, dan menargetkan keluarga kaya dalam berbisnis. Jadi, Wira mengatakan tidak paham hanya untuk bersikap rendah hati. Orang-orang bijak zaman dahulu juga sering mengatakan mereka tidak mengerti, tetapi nyatanya mereka memiliki wawasan yang sangat luas. Hanya orang cerdas sesungguhnya yang bersikap rendah hati. Begitu juga dengan Wira. Wira pun tercengang mendengarnya. Dia menjawab, "Kondisi kerajaan Nuala sangat buruk. Dewa saja nggak bisa bantu, apalagi aku. Tuan, demi ratusan juta orang di dunia ini, tolong beri aku pencerahan." Seru Iqbal yang langsung berlutut. Matanya bahkan berkaca-kaca saat menatap Wira. Pada masa jayanya, kerajaan Nuala menguasai 30 negara bagian. Namun, sekarang hanya tersisa 19 negara bagian. Saat ini, musuh kuat ada di mana-mana dan para menteri terus memperebutkan kekuasaan. Menteri yang serius bekerja memang ada, tetapi mereka selalu dihalangi oleh orang-orang yang berniat jahat. Sementara itu, raja terus menjadi penengah.
Dia membiarkan penasihat kiri dan kanannya saling berseteru untuk membatasi satu sama lain. Sebagian besar rakyat pun hidup miskin. Untungnya, karena hasil panen beberapa tahun ini cukup bagus, mereka masih bisa memaksakan diri untuk bertahan hidup. Namun, konsekuensinya akan sulit dibayangkan jika terjadi bencana. Wira menuliskan surat nasihat untuk membela keadilan, tetapi pangkatnya malah diturunkan menjadi patih tingkat 7. Kemudian, Wira segera menarik Iqbal untuk berdiri sambil berkata, "Jangan tiba-tiba berlutut begini. Kita ngobrol santai sebentar, anggap saja perkataanku sebagai angin lalu. Kalau kamu beritahu orang lain, aku nggak akan ngaku aku yang mengatakannya." "Terima kasih, Tuan," sahut Iqbal dengan wajah penuh harap.